Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sobat Horor Klasik dimanapun Anda berada. Semoga pada malam hari ini Sobat Horor Klasik dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Cerita pada malam hari ini akan mengangkat kisah horor yang terjadi pada salah satu gudang di kawasan industri yang berada tidak jauh dari kediaman orang tua saya. Namun, seperti biasa, sebelum saya memulai cerita pada malam hari ini, pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Sobat Horor Klasik yang telah berkunjung dan mendengarkan cerita-cerita yang ada di channel Horor Klasik. Tidak lupa, terima kasih sebanyak-banyaknya dan apresiasi setinggi-tingginya kepada subscriber yang telah bersedia untuk mengikuti dan mendapatkan cerita-cerita terbaru dari channel Horor Klasik. Mungkin bagi Sobat Horor Klasik ya yang sudah rutin mendengarkan cerita-cerita saya di edisi-edisi sebelumnya sudah mengetahui ya bahwa pada tahun 90-an itu memang di lahan yang tidak jauh dari perumahan di mana orang tua saya tinggal dibuka satu kawasan industri. Nah, sebagaimana kawasan industri pada umumnya ya, itu memang ada beberapa pabrik ya katakanlah yang didirikan sesuai dengan pesanan, dan ternyata pada saat itu bisa dikatakan kawasan industri yang baru dibuka ini cukup diminati ya oleh beberapa perusahaan hingga unit yang tersedia ini betul-betul habis. Nah, salah satu pabrik yang berdiri pada saat itu merupakan sebuah pabrik mebel partikel ya yang berbahan dasar kayu. Kira-kira berjalan sekitar 2 atau 3 tahun ya setelah pabrik tersebut berdiri, rupanya pabrik mebel tersebut mengalami kemajuan yang bisa dikatakan cukup pesat ya, sehingga ketika itu manajemen merasa bahwa mereka membutuhkan satu gudang tambahan untuk menyimpan kayu-kayu yang digunakan sebagai bahan baku produksi mereka. Nah, karena memang lokasi di kawasan industri tersebut memang sudah habis ya, tidak ada lagi unit yang tersedia yang bisa dibeli, mulailah manajemen ini mencari-cari lahan yang berada tidak jauh dari sekitar kawasan industri. Dan kebetulan pada saat itu memang ada tanah-tanah kosong ya, atau lahan kosong yang cukup luas yang dimiliki oleh warga kampung, yang dulunya memang dipergunakan oleh warga sebagai lahan kebun. Saya lupa ya persisnya luas yang mereka butuhkan, namun pada akhirnya manajemen pabrik ini mendapatkan satu lokasi yang bisa dikatakan memenuhi kriteria yang mereka butuhkan, yaitu sebuah lahan yang dimiliki oleh salah satu sesepuh ya, bisa dikatakan salah satu sesepuh dari kampung yang
lokasinya bukan satu perumahan ya dengan orang tua saya, tapi satu kampung yang bisa dikatakan antara perumahan orang tua saya tinggal dengan kampung tersebut dipisahkan oleh kawasan industri ini. Nah, singkat cerita, akhirnya lahan tersebut berhasil dibeli oleh pabrik kayu tersebut. Hanya saja ketika pembangunan gudang ya, gudang kayu itu akan dimulai, timbullah semacam protes dari warga perumahan di mana orang tua saya tinggal, karena memang lahan tersebut merupakan akses alternatif bagi warga perumahan untuk menuju pemakaman. Dan memang dalam beberapa kesempatan ketika ada warga ya dari perumahan tempat orang tua saya tinggal ini, bila ada seripah atau lelayu, itu biasanya memang dalam melaksanakan pemakaman, warga juga melewati akses yang ada di lahan tersebut, karena memang betul-betul sangat dekat bila melewati akses yang berada di lahan tersebut. Nah, ketika itu pihak manajemen pabrik ya, itu ya bisa dikatakan cukup alot juga, karena memang di satu sisi ya sebetulnya warga juga menyadari ya memang itu sudah menjadi hak mereka, sementara memang ketika lahan itu dulu masih dimiliki oleh sesepuh kampung yang berada di dekat kawasan itu, memang beliau mengizinkan lahannya digunakan sebagai akses. Hingga pada akhirnya sesepuh itu pun juga membantu negosiasi kepada pihak manajemen agar setidaknya diberikan akses jalan ya yang tidak perlu terlalu besar di pinggir, yang kurang lebih hanya berlebar 3 meter dengan pertimbangan agar mobil ambulan bisa masuk setidaknya sampai dengan tempat yang sudah cukup dekat dengan pemakaman tersebut. Namun pada saat itu manajemen tidak bisa memutuskan, hingga akhirnya mereka harus menunggu orang nomor 1 atau pemilik dari perusahaan tersebut yang dijadwalkan akan datang ya untuk meninjau sekaligus meresmikan rencananya ya gudang kayu yang dibangun itu. Pada saat itu kurang lebih 2 minggu yang akan datang. Kebetulan pemilik perusahaan ini bukan orang Indonesia ya. Saya gak lupa persisnya ya, namun seingat saya pemilik ini merupakan orang Korea ya, orang Korea asli, dan memang tidak bermukim di Indonesia. Nah, hingga akhirnya ketika waktu yang sudah dijadwalkan, pemilik perusahaan ini datang dari Korea, dan ketika itu beliau memang tinggal ya, menyewa satu rumah yang ada di perumahan orang tua saya untuk tempat transit selama beliau berada di Indonesia. Nah, ketika pemilik ini mendatangi gudang kayu yang pada saat itu seharusnya sudah mencapai progres 100%, ternyata sampai di sana sisi yang sebelah timur ya, itu rupanya belum dipagar, belum tertutup seperti itu, sehingga pemilik ini pada saat itu sedikit marah kepada pihak manajemen. Namun pihak manajemen kemudian menjelaskan bahwa alasan belum ditutupnya sisi tersebut karena ada permintaan dari warga supaya mereka diberikan akses jalan untuk menuju ke pemakaman. Nah, ketika itu pemilik perusahaan pun juga seperti mohon maaf ya, seperti tidak peduli dengan permintaan warga dan tetap meminta
pembangunan diteruskan sesuai rencana, yang artinya itu tidak memberikan akses sedikitpun kepada warga, bahkan untuk berjalan kaki pun menuju ke pemakaman tersebut. Nah, akhirnya ya mau tidak mau pihak manajemen menuruti permintaan dari pemilik perusahaan dan memberikan penjelasan kepada warga. Dan sebetulnya pada waktu itu ya warga mau tidak mau memang harus menerima ya keputusan dari pemilik perusahaan, karena memang 100% memang hak penggunaan lahan memang sudah ada di tangan mereka. Nah, hingga akhirnya malam hari itu tiba, antara pemilik, manajemen, dan warga sudah sepakat bahwa pembangunan tetap dilanjutkan seperti rencana semula, dan warga pun juga sudah legowo atau sudah ikhlas dengan keputusan tersebut. Malam hari, sudah dini hari ya, kurang lebih sekitar jam 2, ketika itu di perumahan orang tua saya ini kegiatan seskampling ya, itu atau ronda itu masih aktif ya, bisa dikatakan seperti itu. Dan tiba-tiba ketika petugas ronda ini sedang duduk di pos kampling, waktu itu 2 orang ya, itu tiba-tiba mereka dikejutkan oleh sosok yang berlari dengan sangat cepat menuju ke arah pos kampling. Nah, ternyata orang itu merupakan Mr. Lee ya, yang dikenal sebagai pemilik perusahaan mebel itu yang sedang membangun gudang kayu itu. Nah, tentunya warga yang sedang ronda ini terkejut ya, karena melihat Mr. Lee ini berlari ke arah pos kampling dengan tergesa-gesa dan raut wajah yang bisa dikatakan seperti habis dikejar hantu. Nah, namun sayangnya karena memang Mr. Lee ini tidak bisa berbahasa Indonesia, dan sementara warga yang sedang melaksanakan ronda di malam hari itu pun juga tidak bisa berbahasa asing yang digunakan oleh Mr. Lee. Nah, otomatis ya tidak ada komunikasi di antara mereka, kecuali mereka hanya mendengarkan Mr. Lee yang berbicara dengan bahasa yang tidak mereka pahami sama sekali. Namun kedua petugas atau warga yang sedang ronda itu bisa menangkap bahwa Mr. Lee ini tengah dilanda ketakutan yang luar biasa. Nah, kalau di zaman dulu ya, itu ronda itu kan memang rata-rata diakhiri jam 3:30 pagi ya. Ketika dua warga ini hendak pulang menuju ke rumah, Mr. Lee ini mengikuti salah satu dari warga, dan rupa-rupanya warga ini menangkap kesan ya bahwa Mr. Lee ini tidak mau ditinggalkan sendirian. Dan akhirnya oleh warga, Mr. Lee ini memang dipersilahkan untuk masuk ke rumahnya, meskipun mereka tidak bisa berkomunikasi ya. Jadi warga juga tidak tahu apa sebetulnya maksud dari Mr. Lee. Mr. Lee pun juga mungkin sudah berusaha menjelaskan, karena memang Mr. Lee ini berulang kali mengeluarkan kata-kata, namun kata-kata tersebut memang tidak bisa diterjemahkan atau dipahami oleh warga yang menampung sementara Mr. Lee di rumahnya ini. Nah, singkat cerita, ketika pagi hari, Mas Eko ya, yang memang sehari-hari oleh perusahaan ini ditugaskan sebagai penerjemah atau pendamping dari Mr. Lee ini, datang ke rumah Mr. Lee. Namun karena memang tidak menemukan Mr. Lee ya, akhirnya Mas Eko ini mencari-cari di mana Mr. Lee.
Dan akhirnya setelah diberitahu oleh warga bahwa Mr. Lee ditampung dalam tanda kutip di rumah salah satu warga, bergegas Mas Eko ini ke rumah warga tersebut. Dan setelah Mas Eko bertemu dengan Mr. Lee, Mas Eko ini bertanya kepada Mr. Lee, apa yang terjadi? Kok Mr. Lee sampai berada di rumah warga, tidak di rumah sewanya sendiri? Nah, akhirnya Mas Eko ini berbicara kepada warga bahwa semalam ketika Mr. Lee sedang tidur seorang diri ya di rumah sewanya itu, Mr. Lee ini terkejut karena Mr. Lee ini melihat satu sosok yang dibalut dengan kain lusuh dengan beberapa ikatan di tubuhnya. Ya, kalau kita semua sudah tahu ya, itu makhluk apa. Nah, awalnya Mr. Lee itu tidak tahu sosok apa yang dia lihat ya. Namun dia ini teringat bahwa sore hari ketika dia ini sedang berada di gudang yang sedang dalam tahap menjelang finishing itu, di salah satu sudut ruang dalam gudang ini, Mr. Lee sempat melihat beberapa sosok yang sama dengan yang dilihatnya di malam itu di rumah sewa. Ketika di gudang, saat Mr. Lee melihat sosok-sosok pocong tersebut ya, jadi menurut cerita Mas Eko, Mr. Lee ini sudah melihat beberapa pocong di gudang kayunya. Namun pada saat itu beliau berpikir, atau Mr. Lee ini berpikir bahwa itu merupakan properti yang nantinya akan digunakan pada saat peresmian. Karena menurut Mas Eko ya, kalau di adat yang dianut oleh Mr. Lee ini, dalam beberapa upacara itu memang ada semacam tradisi untuk membakar boneka atau patung yang memang berwajah atau beraura jelek ya, sebut saja begitu, dengan maksud untuk tolak bala atau menolak sial atau bencana seperti itu. Nah, ketika itu Mr. Lee ini dengan lugunya mengira bahwa penampakan yang dia lihat ini merupakan boneka yang akan digunakan untuk upacara semacam itu. Ya, meskipun menurut Mas Eko ya, yang mendengarkan penuturan dari Mr. Lee ini, sosok yang dilihatnya di gudang kayu itu pun juga sosoknya cukup menyeramkan ya, dengan wajah yang hitam dan mata yang merah. Dan menurut Mr. Lee yang diterjemahkan oleh Mas Eko ini, bentuknya ini beragam. Artinya memang ada yang tinggi, besar, ada yang seperti kecil ya tingginya, mungkin gambarannya itu seperti anak kecil ya, kurang lebih begitu. Dan Mr. Lee bersaksi bahwa di gudang kayu itu dia melihat setidaknya ada 10 penampakan pocong. Dan tentunya ketika malam hari Mr. Lee sudah beristirahat di rumah sewa, Mr. Lee kembali terkejut karena ketika terbangun di dini hari itu, Mr. Lee melihat sosok yang sama, meskipun hanya satu, apa menyebutnya ya, karena juga bukan manusia, satu buah atau satu sosok pocong yang tiba-tiba sudah berdiri di dalam kamarnya. Itulah yang menyebabkan akhirnya Mr. Lee ini berlari tunggang langgang keluar dari rumah, karena Mr. Lee sangat yakin bahwa ketika dia pulang ke rumah sewanya ini, dia tidak membawa satupun
properti dalam tanda kutip ya, karena sejak awal memang Mr. Lee ini mengira benda tersebut merupakan properti yang akan digunakan untuk upacara. Dan jelas-jelas Mas Eko yang pada saat itu mengantarkan Mr. Lee sampai ke rumah sewa pun juga tidak membawa apa yang dianggap properti itu oleh Mr. Lee. Nah, itulah ceritanya pada malam hari itu, hingga akhirnya Mr. Lee ini istilahnya mengungsi ke rumah salah satu tetangga. Nah, setelah mendengarkan penuturan dari Mr. Lee yang diterjemahkan oleh Mas Eko ini, warga ini mengatakan kepada Mas Eko, ya coba saja kalau Mr. Lee bersedia untuk memberikan akses jalan bagi warga untuk menuju ke pemakaman. Karena ya menurut warga ya pada saat itu mungkin sosok-sosok pocong itu sengaja menampakkan diri ke Mr. Lee sebagai pertanda atau peringatan. Karena ya ini mohon maaf ya, persepsi warga pada saat itu Mr. Lee ini dianggap menghalang-halangi warga yang akan melakukan penguburan ataupun ziarah kubur semacam itu. Hingga dalam persepsi warga pada saat itu mungkin orang-orang ya yang sudah dimakamkan di pemakaman tersebut merasa marah kepada Mr. Lee. Nah, namun lagi-lagi ketika Mas Eko menyampaikan hal tersebut kepada Mr. Lee ini rupanya tetap saja masih keberatan. Dan yang tidak disangka-sangka ketika di hari kedua ya, berarti di hari kedua Mr. Lee ini kembali meninjau pabriknya, dan tentunya tidak lupa melihat progres pembangunan gudang kayu ini. Mr. Lee lagi-lagi melihat sosok-sosok yang kemarin dan tadi malam dilihatnya ini di tempat yang berbeda. Dan ketika Mas Eko ini di sore hari mengantar Mr. Lee untuk pulang ke rumah kontrakannya, Mr. Lee ini memaksa Mas Eko untuk menemani tinggal di rumah kontrakan tersebut. Ya karena sebagai anak buah ya Mas Eko tentunya menuruti saja permintaan dari Mr. Lee ya. Nah, hal aneh yang terjadi di malam kedua Mr. Lee menempati rumah tersebut, tepat di tengah malam ini Mas Eko terbangun. Karena Mas Eko ini terkejut mendengar Mr. Lee ini berteriak keras sekali sambil membanting-banting barang dari dalam kamarnya. Nah, karena Mas Eko ini tidur berlainan kamar ya dengan Mr. Lee, Mas Eko ini terkejut dan berusaha mengetuk-ngetuk sambil membuka pintu kamar Mr. Lee. Namun rupanya kamar tersebut dikunci oleh Mr. Lee. Sehingga mau tidak mau ya, karena Mr. Lee terus saja berteriak dan terdengar suara yang sangat gaduh dari dalam kamar, Mas Eko ini pada akhirnya mendobrak pintu kamar Mr. Lee. Dan benar saja ternyata di dalam ini Mr. Lee ini terlihat seperti orang yang kesetanan ya, berteriak-teriak sambil menutup mata. Dan ternyata Mr. Lee ini menyambar barang-barang apa saja yang terjangkau oleh tangannya. Jadi kata Mas Eko ya, itu kondisi kamar Mr. Lee pada tengah malam itu bisa dikatakan sangat berantakan. Nah, akhirnya ketika Mas Eko ini sudah berhasil menenangkan Mr. Lee kembali bercerita bahwa tadi ketika Mr. Lee ini tiba-tiba terbangun, dia sudah dikelilingi oleh banyak sekali penampakan pocong. Nah, akhirnya Mas Eko dan Mr. Lee ini sama-sama tidak tidur ya sampai pagi hari, dan keesokan harinya Mr. Lee ini demam tinggi sampai mengigau dan semacamnya. Hal itu terjadi sampai kurang lebih 3 hari ya, hingga akhirnya
Mas Eko ini karena memang yang dipercaya ya untuk mengurus Mr. Lee selama ada di Indonesia. Akhirnya Mas Eko ini mencoba untuk menghubungi salah satu orang yang dianggap mengetahui untuk masalah goib ya, karena Mas Eko memang merasa bahwa apa yang dialami oleh Mr. Lee ini merupakan gangguan goib. Nah, hingga akhirnya ketika orang tersebut sudah hadir di rumah kontrakan Mr. Lee ini, orang tersebut hanya mengangguk-angguk dan kemudian berkata kepada Mas Eko untuk meneruskan kata-katanya kepada Mr. Lee. Intinya orang tersebut mengatakan bahwa Mr. Lee diharapkan keikhlasannya untuk memberikan akses jalan bagi warga untuk menuju ke pemakaman umum tersebut. Nah, akhirnya Mas Eko menyampaikan memang kepada Mr. Lee, dan Mas Eko juga memberikan sedikit bumbu ya, bahwa jika Mr. Lee memang berkenan memberikan akses jalan untuk warga menuju pemakaman itu, maka gangguan-gangguan semacam ini tidak akan Mr. Lee alami kembali. Dan pada akhirnya Mr. Lee setuju untuk memberikan akses jalan, karena memang Mr. Lee ini sudah tidak tahan ya mengalami gangguan-gangguan selama di Indonesia ini. Nah, bergegas Mas Eko ini menuju ke gudang kayu. Mr. Lee ini sementara ditemani oleh orang yang dibawa oleh Mas Eko ini ya, yang mengerti hal gaib itu. Ketika sampai di gudang kayu, Mas Eko segera berkata kepada pengawas proyek bahwa akses jalan untuk menuju ke pemakaman tolong dibuat dengan lebar 3 meter. Nah, ketika itu sebetulnya bisa dikatakan pagar yang di sisi timur itu sebetulnya sudah 80% ya. Jadi sebetulnya sudah hampir rapat gudang kayu tersebut oleh pagar. Nah, namun akhirnya karena memang itu permintaan dari owner ya, atau pemilik ya, meskipun pengawas proyek ini agak menggerutu, namun akhirnya ya tembok tersebut digeser juga. Dan akhirnya dengan perintah Mr. Lee juga, Mr. Lee meminta akses jalan menuju ke pemakaman itu dibuat sebagus mungkin. Dan akhirnya memang oleh perusahaan, akses menuju ke pemakaman itu diaspal sekalian, sehingga memang betul-betul akses untuk ke pemakaman ini dibuat dengan bisa dikatakan tidak main-main ya. Mungkin pada kondisi pada saat itu warga pun juga bisa jadi tidak mampu jika membuat akses jalan sebagus itu. Bahkan entah ya, Mr. Lee ini kebetulan memang Mr. Lee ini cukup lama ya tinggal di Indonesia pada saat itu. Kalau saya tidak salah ingat ya, itu mungkin sekitar 3 atau 4 bulan beliau berada di rumah kontrakan. Dan pada saat itu beliau juga meminta untuk di ujung ya, atau di pintu menuju masuk ke pemakaman itu dibangun gapura dan sebuah bangunan yang ternyata diisi oleh keranda. Bahkan keranda itu pun juga merupakan sumbangan dari perusahaan mebel milik Mr. Lee ini. Ya, tidak tahu pada saat itu ya yang memberikan usulan ke Mr. Lee siapa, namun yang jelas semua itu dilakukan memang atas perintah Mr. Lee sendiri. Nah, otomatis warga menyambut gembira ya keadaan itu. Dan memang menurut cerita Mas Eko ya, sejak Mr. Lee ini memutuskan untuk memberikan akses jalan menuju makam ini, memang pada saat itulah gangguan-gangguan yang tadinya dialami oleh Mr. Lee ini tidak pernah terjadi lagi. Hanya saja tepat ketika Mr. Lee ini menginstruksikan ya untuk membangun gapura, kemudian membangun sebuah bangunan untuk tempat keranda itu,
Mr. Lee memang sempat bermimpi ya. Jadi Mr. Lee ini bercerita kalau dia itu bermimpi didatangi oleh sosok pocong, namun hanya satu katanya ya, menurut cerita Mas Eko. Hanya satu sosok, namun menunjukkan raut muka yang ramah, bersih, dan kainnya pun menurut Mr. Lee ini juga bersih, tidak kumal seperti yang tadinya sempat dia lihat di gudang kayu dan di rumah kontrakannya itu. Dan sosok tersebut itu tidak berkata apa-apa, hanya mengulum satu buah senyum kepada Mr. Lee dan kemudian menghilang begitu saja. Dan memang entah ya karena itu memang di dalam mimpi atau bagaimana, namun Mr. Lee ini memang bercerita kepada Mas Eko bahwa di pertemuan terakhir Mr. Lee dengan sosok tersebut yang terjadi di dalam mimpi itu, Mr. Lee memang tidak merasakan ketakutan sama sekali, seperti itu. Dan alhamdulillah memang perusahaan milik Mr. Lee ini di kondisi sekarang ya, itu memang berkembang semakin pesat. Dan yang saya dengar dari beberapa tetangga orang tua saya, maksud saya, yang bekerja di perusahaan tersebut, katanya sudah ada beberapa gudang baru lagi di sekitar pelabuhan. Artinya memang perusahaan itu bisa dikatakan sekarang ini sudah mencapai posisi yang puncak ya, bisa dikatakan seperti itu. Dengan segala sejarahnya, termasuk saat ini pun juga warga cukup terbantu dengan akses jalan yang dibuat menuju makam dengan kondisi yang bisa dikatakan di saat sekarang pun ya, meskipun akses itu dibangun kurang lebih di tahun 93 ya, bisa dikatakan akses tersebut masih cukup layak untuk dilewati mobil ambulan dan digunakan warga untuk istilahnya tilik kubur ya, atau ziarah kubur, seperti itu. Nah itu tadi sobat horor klasik, satu buah cerita ya tentang pembangunan gudang kayu yang berada tidak jauh dari kediaman orang tua saya. Dan memang letak gudang kayu tersebut ya otomatis memang persis di belakangnya ini memang sudah pemakaman ya, seperti itu. Namun memang menurut cerita-cerita dari pegawai yang bekerja di perusahaan maupun di gudang tersebut, di gudang kayu itu pun juga bisa dikatakan kondisinya memang sekarang aman sekali ya. Artinya memang tidak ada gangguan-gangguan gaib, meskipun posisi gudang itu betul-betul menempel dengan pemakaman, seperti itu. Nah itu tadi sobat horor klasik, cerita yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih kepada sobat horor klasik yang telah bersedia mendengarkan cerita ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.